Sabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah rumah 2 lantai di Bandar Lampung ludes terbakar. Puluhan kendaraan terperosok di jalan berlumpur di Tulang Bawang. Hari ini, program pemutihan pajak kendaraan digelar serentak di seluruh samsat di Lampung dimulai. Sebuah rumah 2 lantai di Jalan Ametung, Kedaton, Bandar Lampung kebakaran pada Rabu dini hari. Api cepat membesar meludeskan isi dalam rumah dan atap. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat menurunkan 5 mobil damkar. Menurut petugas, kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang tidur. Mereka terbangun saat api di ruang tengah lantai bawah sudah besar. Kebakaran kemudian menjalar ke lantai 2 dan atap. Korsleting listrik diduga jadi penyebab kebakaran tersebut. Menurut dari pengakuan dari pemilik rumah, bahwasanya api berasal dari ruang tengah bagian kamar, tetapi itu hanya jadi dugaan awal kita karena memang posisi pada saat terjadi kebakaran pemilik rumah masih dalam keadaan tertidur ya. Kita maklumi karena terjadi pada pukul 2:21 setengah 3 pagi ya. Untuk korban jiwa sendiri alhamdulillah tidak ada ya, negatif. Jadi rumah tersebut dihuni oleh 2 orang, 1 orang ayah dan 1 orang anak yang masih duduk di kelas 6 SD. Kebakaran padam setelah 2 jam petugas memadamkannya. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sangat memprihatinkan. Beginilah kondisi jalan lintas Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Jalan berlumpur hingga membuat para pengendara harus bekerja keras mengendalikan kendaraannya saat melintasinya. Untuk kendaraan motor masih banyak yang lolos dari jalan berlumpur ini. Namun untuk mobil dipastikan terpater akibat roda kendaraannya terperosok ke dalam lumpur. Bahkan sebagian truk terpaksa harus mengurangi muatannya di jalan rusak ini supaya lebih ringan saat didorong atau ditarik kendaraan lain. Parah hancur. Terus kalau kita bisa keluar gimana ini Mas? Alah, susah Pak keluar ini. Kita ngeluarin hasil pertanian kayak gini susah nggak sih Mas? Alah, susah, hancur semua mobil, susah hancur. Kondisinya kalau perusahaan sudah berapa lama Mas? Terus sudah ada perbaikan belum dari pemerintah? Belum ada sama sekali Mas. Padahal ini akses utama ya? Akses utama. Jalan lintas Kecamatan Rawapitu belum pernah diaspal oleh pemerintah. Sepanjang jalan masih tanah, padahal kecamatan ini terdapat 9 desa dan dihuni oleh hampir 16.000 jiwa. Saat hujan, jalan berlumpur dan kecamatan ini nyaris terisolir akibat tidak ada jalan yang bisa dilewati mobil.
lama ini jalan ini. Udah ada 2 bulan lebih. Jadi kita itu mau keluarin panenan itu susah. Mana yang jalan Batanghari juga banjir. Dah pupuknya ini kalau mau masuk juga susah. Nah petani sulit ini lagian ini. Mau keluarin barang semuanya susah, jalannya bu. Terus sudah ada perbaikan Bu dari pemerintah? Belum, pemerintahnya belum memperbaiki jalannya, entah kapan ini mau diperbaikin ini. Dari zaman Pak Soeharto sampai ini, entah Pak Prabowo ini gimana itu. Nanti kalau ngelihat jalannya kayak gini tuh, orang Rapi itu susah semua mau keluarin panenannya. Kecamatan Rawapitu merupakan daerah terujung di Kabupaten Tulang Bawang. Meski sebagai daerah lumbung padi dan sawit, namun pembangunan infrastruktur di daerah ini sangat minim sehingga seperti kawasan tertinggal. Warga mendesak pemerintah memperlakukan mereka secara manusiawi seperti masyarakat di daerah lain yang lebih maju. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Buat yang gantung. Nomor mesin dan nomor rangka. Mulai hari ini, pemerintah Provinsi Lampung resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar serentak di seluruh kantor Samsat. Pemutihan pajak digelar mulai 1 Mei hingga 31 Juli mendatang. Untuk menyambut program tersebut, Samsat Wilayah 1 Bandar Lampung telah menambah loket pelayanan. Hal tersebut karena diperkirakan jumlah warga yang mengurus pajak akan membludak. Berdasarkan data Samsat, jumlah kendaraan mobil dan motor di Lampung sebanyak 3,9 juta unit. Namun yang aktif membayar pajak 1,2 juta unit. Kendaraan yang mati pajak sebanyak 2,7 juta unit, sehingga tercatat menjadi potensi yang akan mengurus pajak selama program pemutihan. Di data kami itu yang tertunggak 5 tahun itu 217.000 untuk di Kota Bandar Lampung ya. Tapi kami tidak ada, minimal kami berharap 50.000 lah di 1 bulan ini yang bisa masuk untuk kita. Makanya saya menghimbau pada masyarakat, mungkin ada yang belum sampai ke masyarakat program ini kan, jadi supaya memanfaatkan waktu 3 bulan ini dengan sebaik-baiknya, karena inilah yang akan sangat untuk membantu masyarakat ya, meringankan pembayaran pajak ya. Karena bertepatan dengan hari libur, pemutihan pajak di hari pertama hanya bisa dilakukan pembayaran saja secara daring melalui aplikasi resmi milik Samsat, e-Salam, dan Signal. Sedangkan untuk pengurusan layanan lain dilanjutkan di kantor Samsat hari Jumat besok. Jadi tanggal 1 Mei walaupun libur tapi tetap bisa membayar PKB, BPNKB atau melakukan pembayar jenis-jenis pelayanan lainnya, yaitu melalui aplikasi digital online, yaitu melalui e-Salam atau Signal masih bisa dilakukan. Jadi nanti kalau yang ke kantor Samsat, nah itu baru bisa dilakukan tanggal 2. Jadi untuk tanggal 1 tetap bisa dilakukan melalui aplikasi secara online. Program pemutihan pajak kendaraan di Lampung berlaku untuk semua tunggakan pokok dan denda. Kendaraan yang mati pajak hanya membayar pajak tahun berjalan saja. Penghapusan denda juga diberlakukan untuk tunggakan jasara harja, lalu gratis biaya balik nama dan bebas progresif. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebanyak 1.500 calon jemaah haji asal Bandar Lampung Rabu pagi dikumpulkan di Masjid Al-Furqon Teluk Betung Utara untuk mengikuti acara pelepasan keberangkatan ke Tanah Suci. Kegiatan digelar oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kementerian Agama Lampung. Keberangkatan calon jemaah haji asal Bandar Lampung dibagi jadi 6 kelompok terbang atau 6 kloter. Keberangkatan pertama akan dimulai pada tanggal 4 Mei, hari Minggu mendatang. Rute keberangkatan dimulai dari Asrama Haji Bandar Lampung menuju Jakarta, lalu terbang ke Mekah. Pada tahun ini, calon jemaah haji usia tertua 95 tahun bernama Slamet, warga Kedaton, dan paling muda berumur 19 tahun bernama Muhammad Rizky Ramadan, warga Kedamaian.
Ini mau gantiin orang tua apa orang tua sih? Calon jemaah haji mendapat uang saku dari pemerintah Kota Bandar Lampung berupa uang sebesar Rp750.000 per orang, koper, dan biaya pembuatan paspor. Apa yang mereka biasa makan disiapkan, semoga semua apa yang dilakukan kita bisa lakukan. Pertama harus sabar, dengerin apa instruksi dari petugas haji kita. Dan kalau misalnya tidak sanggup, langsung laporkan ke petugas kita. Insya Allah, kalau semua mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama kita, tidak berangkat sehat, pulang kembali dengan yang makmur. Calon jemaah haji seluruhnya siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka telah mengikuti 25 kali manasik haji. Petugas penyelenggara keberangkatan haji meminta para peserta calon haji menjaga kesehatannya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Batu-batu sini jadi ngambil